Harus diakui, ketika hanya fokus bermain di mobil bensin, pabrikan ini tuh pamornya kurang mentereng. Tapi sekarang ketika main di kancah yang full elektrik seperti ini, mereka datang dengan MG4 EV dan langsung mendobrak pasar dengan harganya yang sangat-sangat menarik. Tapi menurut kami, mobil ini tuh hampir sempurna. Kenapa? Mari saya ceritakan. Dengan nama besar brand dari Eropa, serta spesifikasinya yang tinggi, MG menjual 4EV dengan harga hanya 423 juta. Menarik bukan? Harga tersebut terpaut beberapa juta lebih murah ketimbang BYD Dolphin. Tapi kalau dibandingkan Bingwo EV, mobil listrik Wuling itu masih lebih terjangkau. Secara tampang, jelas MG4 EV ini jadi yang paling beda teman-teman dibandingkan rival-rivalnya, kayak BYD Dolphin ataupun Wuling Bingwo EV. Yang tampilannya kedua kompetitornya itu terlihat unyu-unyu gitu ya, imut-imut. Kalau ini lebih kelihatan manly, lebih kelihatan sporty. Jadi kalau teman-teman yang suka sama preferensi desain mobil yang sporty, jelas ini jawabannya. Jangan lupa juga mobil ini tuh adalah global product yang ramai sekali penggunanya di Eropa sana teman-teman. Sehingga desainnya memang agak-agak Eropa sentris gitu ya. Tajam-tajam dan juga ya kelihatan lebih dinamis gitu. Yang menurut kami jelas desainnya sih lebih menggugah selera. Masuk ke dalam kabinnya, tepatnya kabin belakangnya, sayang menurut saya MG4 EV ini kurang lega. Setidaknya bagi saya yang punya tinggi 175 cm, kabin belakangnya terasa kompak. Selain itu, minim fasilitas, sementara mengintip ke bagian depannya, MG4 EV rasanya memfokuskan mobil ini ke penumpang depan. Kenapa? Karena lebih kelihatan menarik. Penggunaan material glossy yang dominan membuat kesan yang mewah, belum lagi model shifternya yang unik. Sementara untuk kokpitnya tampil minimalis dengan head unit serta instrumen clusternya yang atraktif. Banyak hal yang keren dari mobil ini teman-teman. Desainnya, detail-detailnya tuh keren-keren gitu ya. Kayak di belakang sini jadi kayak ada spoiler tambahan gitu yang kayak agak sayap gitu ya, atau wing. Terus juga ada ornamen aerodinamikanya di bawah sini. Terus ini kelihatan cakep banget di cover Mika kayak gitu. Dan kalau malam lampu-lampuannya itu kelihatan pas lah sama desainnya yang agresif kayak gitu. Belum lagi mobil ini tuh akomodatif teman-teman. Walaupun ya belum pakai power tailgate ya, tapi cukup lah kalau kita mau bawa barang-barang sehari-hari gitu ya, cukup banget. Dan joknya pun bisa dilipat untuk dapat bagasi yang lebih expans lagi. Ya menurut kami secara desain sih mobil ini salah satu yang keren nih. Udah gitu juga untuk pakai harian, mantep lah. MG ternyata tampilan dari 4EV ini nggak cuman sporty dari luar, tapi rasa berkendaranya pun sporty banget nih. Ini posisi duduknya saya tuh udah paling tinggi, tapi masih tetap rendah kelihatannya. Jadi ya kalau kalian yang suka sama feel berkendara mobil sedan, ini sih rasanya pasti pas banget. Tapi untuk urusan visibilitasnya teman-teman, mobil ini tuh rasanya agak kurang baik ke belakang. Karena kacanya cenderung pipih gitu ya, agak pendek. Dan di belakang situ nggak ada wiper, sehingga kalau kondisinya hujan dan malam hari, ya pasti agak menyulitkan. Selain itu, visibilitas ke depan agak serong, itu tampilannya juga agak terganggu nih, karena pilar A-nya ini cukup tebal nih. Tapi kalau untuk bantingan dan handlingnya, ini salah satu yang terbaik nih di kancah mobil listrik. Memacu mobil ini terasa menyenangkan, thanks to platformnya yang terasa rigid, sehingga nggak ada keraguan saat kita bermanuver. Cuma kalau dipakai menyetir santai di perkotaan, keluar masuk parkiran, bobot setir mobil ini terasa berat, meski sudah dalam mode tertentu. Dari segi bantingan dan pengendalian sih oke lah, checklist teman-teman. MG4 EV ini memang rasanya meyakinkan sekali. Lantas bagaimana dengan dapur pacunya? Kalau kita lihat spesifikasinya, memang tenaga dari motor listrik yang dipakai sama MG di 4EV ini tuh nggak sebaik rivalnya yaitu BYD Dolphin yang motor listriknya gede banget tenaganya teman-teman. Tapi ini kalau dibandingkan dengan Bingwo EV, ya tenaganya jelas lebih besar. Dan khasnya mobil listrik, torsi dari motor listriknya itu dapat ditarikan yang rendah banget, tarikan 0 teman-teman, dan torsinya besar. Sehingga ya mobilnya torki nih.
Tuh, kalau kita injek gasnya langsung, dia bisa melesat langsung. Walaupun MG itu ngeplot mobil ini dengan karakter berkendara yang cukup smooth nih teman-teman. Di mode normalnya sekalipun, ya rasanya nggak jerky. Jadi kita nggak perlu pakai mode yang lebih rendah lagi, mode yang eco gitu. Nggak, karena di mode normalnya pun udah nyaman lah. Tapi kalau kita masuk ke mode yang sport, yo jelas teman-teman, torsinya lebih instan lagi salurnya, dan mobil ini terasa lebih meyakinkan lagi nih. Jadi ya enak. MG membekali mobil ini dengan baterai berkapasitas 51 kWh. Diklaim saat baterainya terisi penuh, kita bisa membawa mobil ini sampai dengan 425 km. Saat kami tes, MG4EV ini tergolong efisien untuk urusan penggunaan energinya. Di rute dalam kota, dengan mudah bisa dapat di angka 9 km per kWh. Sedangkan di rute tol, bisa dapat 7,2 km per kWh. Untung nggak kayak saudara sepabriknya, Wuling Bingwo EV yang pakai casan GBT. Mobil ini bisa dicas dengan DC fast charging via port CCS2 yang notabene sudah cukup banyak di Indonesia. Makanya pas kemarin kami road trip ke Jawa Tengah pakai mobil ini rasanya tetap tenang. Anyway, kalau kita ngomongin soal baterainya teman-teman, mobil ini memang bukan yang terbaik lagi-lagi di kelasnya. Tapi dengan baterai yang kapasitasnya 50-an kWh, jarak tempuhnya bisa sampai 420 km. Dan itu adalah berarti angka yang cukup efisien nih secara energi. Oke lah, ini mobil keren secara desain, dipakai harian juga bantingannya nyaman, terus juga konsumsi energinya juga irit. Tapi ada satu hal atau beberapa hal tepatnya yang bikin mobil ini bisa lebih sempurna lagi teman-teman. Khususnya dari segi intuitifnya ketika dikendarai. Nih misalnya ya, kalau kita pengendara awam gitu di mobil baru, pastinya kita langsung nyari tombol-tombolan, pengen nyari beberapa hal pengaturan mobil ini gitu ya. Dan yang paling umum adalah mencari tombol auto hold di electric parking brake ini. Nih, rem tangannya kayak gini doang nih teman-teman, nggak ada tombol auto holdnya. Dan bikin saya bingung awalnya ketika parkir, ini di mana matiinnya? Ternyata kita harus masuk ke head unitnya, lalu masuk ke pengaturan vehicle di sini, safety, lalu ada auto hold di sini. Wow, dan itu cukup ribet teman-teman. Kalau kita yang mungkin mau pakai di berkendara harian gitu ya, di jalan yang macet, mau dimatiin auto holdnya, ini sih ngeribetin banget. Apalagi untuk ganti mode berkendaranya pun juga sama teman-teman. Nih, kita harus ke tadi menu vehicle, terus pilih yang driving menunya dan drive mode di sini. Terus kalau mobilnya udah mati, dia balik lagi ke energy recovery yang high nih. Yang which is kalau kita pakai harian sih, kalau saya tepatnya kayaknya lebih suka energy recovery-nya itu yang low. Jadi nggak terlalu banyak regenerative braking yang dilakukan sama mobil ini. Ya memang sih beberapa hal di mobil ini tuh rasanya kurang intuitif dan banyak hal yang bisa diganti dengan mungkin di versi facelift-nya gitu ya, ditambah-tambahin tombol segala macam. Tapi ya mungkin itu kritik yang bisa kami sampaikan ke MG, semoga ya didengarkan gitu ya, supaya mobil ini bisa lebih nyaman lagi dan lebih sempurna lagi. Sisanya sih no problem at all. Ini mobil yang menyenangkan sekali. Dengan harga jualnya, desainnya, impresi berkendaranya, mobil ini jelas menarik. MG4EV rasanya cocok buat kalian yang udah berani beralih ke mobil listrik dan cari mobil listrik pertama. Cuma ya beberapa hal minor aja yang rasanya mesti diberesin oleh MG. Kalau udah beres, sempurna nih ini mobil. Lantas teman-teman, begitulah ulasan kami soal MG4EV nih, mobil listrik yang menurut kami jelas layak dipertimbangkan. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Atau kalau kalian udah beli, gimana? Gimana impresi kalian soal mobil ini, pakai hari ini gimana? Coba kalian lagi-lagi sampaikan pendapat kalian di bawah, nanti kita diskusi di situ ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Suamit, stay safe dan bye-bye.